Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Isbah Khalili selaku pengasuh Pondok Pesantren Qudsiah Putri. Yang kami hormati Bapak Dr. Imam Bajuri selaku motivator. Dan tak lupa semua santri yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul dalam acara silaturahim alumni Qudsiah di Pondok Pesantren Qudsiah Putri dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga pembacaan sholawat asnawiyah dan qudsiah. Acara yang keempat sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Qudsiah Putri. Acara yang terakhir penutup. Memasuki acara yang pertama yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara pada siang hari ini berjalan dengan lancar dan penuh barokah. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Kepada saudari Ines Tasya, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudari Ines Tasya kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga yakni pembacaan sholawat asnawiyah dan qudsiyah kepada saudari Dinda Revalina dan Durratun Nazifah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula. Ya Rabbi sholli ala rasuli Muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin nal gurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin nal gurri khatman awwala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jala. Ya Rabbi nawwir qalbana binuri Qur'anin jala waftah lana bidarsin aw qira'atin turatala waftah lana bidarsin aw qira'atin turatala warzuq bifahmil anbiya
ثبت به إيماننا دنيا وأخرى كاملا أمان 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 بإندونيسيا Raya aman 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 Indonesia Raya aman amin 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 ya Rabbi Rabbal alamin amin 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 wa ya mujibas sailin madrasati qudsiyatun tarikhuha khudh badana madrasati qudsiyatun tarikhuha khudh badala wa qad banaha asnawi yarhamuhu rabbu ala wa qad banaha asnawi yarhamuhu rabbu ala ya rabbana barik laha fima madha wastaqbala li talibin wa mudarrisi wa man laha qad badala yasir lahum amrahum hasil lahum ma umila wansurhum wafihimu warzuqhum ma su'ila warhamhum wahdihimu ila ridhaka subula waghfir lahum wasallimanna min futuni wa bala anzilhum fil jannati wa akrimanna nuzula bijahi qahal mustafa wa alihi wal fudla ya rabbi sholli ala rasuli muhammadin sirril ula ya rabbi sholli ala rasuli muhammadin sirril ula wal anbiya wal mursalin nal ghurri khatman awwala wal anbiya wal mursalin nal ghurri khatman awwala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yakni sambutan dari pengasuh Pondok Pesantren Qudsiah Putri. Kepada yang terhormat Bapak Muhammad Isbah Khalili, kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadhil majlisil mubarak wa fi hadhil fursah al-mubarakah. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yuna maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Haji Imam Bajuri MPD, semua santri-santri yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang kali ini menjelang sore ini kita masih diberikan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berkumpul bersama dalam tajuk Inspirational Talk, bincang-bincang yang menginspirasi. Insya Allah nanti akan diisi oleh panjenenganipun Bapak Haji Imam Bajuri MPDI. Kedua kalinya sansan biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga selalu tercurah kerbaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan semoga yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Semua santri yang saya banggakan, mestinya acara seperti ini itu ide saya, gagasan saya sudah sangat lama ya. 2 tahun yang lalu saya pernah nge-share di grup alumni, monggo alumni nek pas selo bisa mampir ke Qudsyah Putri untuk memberi motivasi, memberi inspirasi, memberi wawasan kepada santri-santri Qudsyah Putri, bagaimana nanti kita dalam mencari ilmu, bagaimana kita dalam mengarungi pendidikan kita ke depan. Dan alhamdulillah ini baru pertama ya, ini bisa berjalan dan ini sudah hadir di depan kita. Ini namanya Bapak Haji Imam Bajuri. Ternyata tadi saya tanyakan belum doktor, semoga nanti bisa menjadi doktor. Amin Allahumma amin. Jadi Pak Imam Bajuri ini lulusan Qudsyah ya, tahun 89 ya, di MTS Qudsyah. Setelah itu melanglang buana ke Jakarta dan beliau ini terjun di dunia dakwah. Dakwah niku napa? Dak sawah nggih. Di dunia dakwah, di dunia memberi tausiah di Jakarta sana. Dan beliau pernah menjabat sebagai ketua dari perkumpulan dai ya, nggih Pak nggih. Perkumpulan dai di Jakarta sana. Dan saya kira ini bukan prestasi yang didapat dengan mudah, pasti butuh yang namanya perjuangan ya. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Imam Bajuri bagaimana ceritanya kok beliau bisa seperti itu. Nah, nanti kalian bisa terinspirasi dari beliau. Sebenarnya sudah ada beberapa alumni yang kesini ya, tapi untuk acara seperti ini nanti, jadi ini nanti ada sesi tanya jawabnya ya Pak Imam. Jadi nanti kalau ada santri yang tanya nanti bisa dijelaskan sama Pak Imam. Dulu yang pertama sudah ada yang namanya Pak Zuhal ya, dari Singapura itu. Tapi kan bukan nanti tidak ada, dulu kan nggak ada sesi tanya jawabnya, nggak ada ya. Terus ada lagi pernah yang datang ke sini itu namanya Mas Zainal Anwar, dosen di mana itu, di UIN Solo. Terus sama Mas Yaya. Mas Yaya itu namanya siapa sih, kok lupa saya. Taufik Himawan ya. Itu yang menginspirasi kakak-kakak kelas kalian untuk membuat buku cerpen kucing itu, yang ada gambarnya kucing itu ya. Itu Mas Yaya namanya. Dan untuk inspirational talk ini memang baru kali ini alhamdulillah bisa saya agendakan. Kemarin itu memang Pak Imam Bajuri delalai ke kota, kembali ke kampung halaman di Demak ya. Akhirnya
Pak nek selo bisa ke Kudsyah Putri. Akhirnya disempatkan ini hari Senin tanggal 13 September ini beliau bisa hadir di tengah kita. Ya semoga nanti apa yang disampaikan beliau nanti bisa menginspirasi kalian dan bisa memberi kemanfaatan bagi kalian ke depannya. Amin Allahumma amin. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya nanti ada pembacaan sanad. Nah, kita beristifadah kepada beliau, nanti yang dibacakan itu sanad kitab Arba'in Nawawi. Ini yang enggak bawa ini kelas 7 Pak Imam, belum. Kalau kelas 7 kitabnya hadis 41 hadis itu nggih. Nah, nek di putra dulu diajarkan di kelas 4 kalau enggak salah. Kalau Arba'in Nawawi itu kelas 5. Ya nanti dibacakan sekilas untuk hadis-hadis arba'in, terus nanti dikasih sanad. Sanad itu apa? Sanad itu mata rantai. Kita itu belajar kitab ini dari siapa sampai kepada mu'allifnya, pengarang kitabnya. Gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih maaf. Akhirul kalam wallahu waliyu taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami haturkan terima kasih. Acara selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan tasbih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni talk show. Kepada Saudari Endang Sulasi, kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak Muhammad Isbah Khalili selaku pengasuh Pondok Pesantren Kudsyah Putri, yang kami hormati Bapak Haji Imam Bajuri MPDI selaku motivator, dan tak lupa semua teman-teman yang sedang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberi kita nikmat serta hidayahnya untuk kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW, yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah seperti yang kita rasakan pada siang hari ini. Saya selaku moderator akan membacakan biografi beliau. Nama lengkap Imam Bajuri, tempat tanggal lahir Demak 4 Juli 1964, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Kebun Kopi, Bintaro Jaya, Sektor 3, Tangerang Selatan, nomor HP 0812 1962 7206, pendidikan terakhir S2, riwayat pendidikan MI Gedung Waru Kidul dan MI Kudsyah, MTS Kudsyah, MA Muhammadiyah, S1 STAI Al-Hikmah, S2 PTIG, pengalaman organisasi menjadi ketua di Ikatan Dai Indonesia, moto hidup adalah perjuangan. Sekian waktu dan tempat saya berikan kepada beliau Bapak Imam Bajuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa
Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Kepada para asatidz dan wabil khusus kepada, saya manggilnya Gus Isbah karena baru ketemu ini. Tapi orang tua beliau guru saya kan gitu ya. Alhamdulillah kepada juga para santriwati sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kesempatan siang yang membawa semangat gitu karena panas, yang membara, semoga membakar semangat kita. Alhamdulillah kita bisa berjumpa pada majelis yang mulia. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui beliaulah Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan hidayahnya, dan hanya kepada beliau kelak di hari kiamat nanti kita mengharapkan syafaatnya. Kepada para santri sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya sangat berbahagia pada siang ini bisa hadir di majelis ini, di pesantren ini. Zaman saya kecil, zaman saya sekolah belum ada gitu kan, Qudsiyah ada putrinya. Biasanya itu zaman dulu kalau sekolah yang agak-agak, ya kebanyakan sih pada di belakang begitu, kalau anak banat lewat pada sih gitu. Alhamdulillah saya termasuk yang enggak, termasuk yang anteng dari zaman dulu. Jadi kalau sekolah udah enggak kenal yang begitu-begitu, penakut gitu. Ya, langsung saja saya akan menyampaikan. Sampai jam berapa nih Gus? Biasa kira-kira. Oke. Jadi saya diminta untuk menyampaikan ya semacam motivasi, tapi intinya suruh menceritakan lebih kepada saya dulu gitu, nanti mungkin ya ada bagian juga yang saya sampaikan gitu, supaya cerita saya ini termasuk motivasi. Tadi disampaikan saya sekolah Qudsiyah hanya sampai sanawiyah, bukan karena saya malas sekolah gitu, terus nggak mau sekolah. Saya kepengen sekolah banget gitu, tapi biayanya udah nggak ada. Jadi saya mulai sekolah Qudsiyah itu sebenarnya saya bisa masuk kelas 5. Waktu itu Kiai Muhyiddin yang muji, masih saya di kelas 5, kakak saya nggak boleh ke kelas 4 gitu. Karena waktu di diniyah itu saya di kampung udah ngapalin itu yang namanya jurumiyah gitu. Terus pas saya sekolah kira-kira setengah tahun bapak saya sakit sampai kelas 6, sakit terus, setiap seminggu 2 kali ke dokter. Padahal yang cari uang ya hanya bapak saya gitu. Kemudian ya akhirnya beliau wafat pas saya kelas 6. Itu pun ketika sakit ya saya sudah mulai mencari sendiri itu sekolah buat biaya sendiri. Kamu ada nggak yang sekolah sambil cari duit? Ada, tadi di sono kayaknya lagi nyarinya duit temennya hilang. Ya bercanda dikit gak apa-apa lah biar gak bosan gitu. Iya, jadi situ saya sekolah. Kadang-kadang saya harus bolos sehari. Nah, kalau panen, tahu derep, ngambilin padi orang, langsung nanti dapat berapa gitu, gabahnya kalau 1/8 ya dapat 8 kilo, dapat 1 kilo begitu. Ntar hasilnya saya jual. Terus saya mulai kelas 6 itu kalau libur Ramadan, biasanya saya bayar itu 2 bulan dulu. Syawal sama Dzulqa'dah saya bayar, ya minimal nutup depan lah gitu. Karena udah nggak punya uang itu. Sekolah nggak pernah jajan kecuali kalau saya pusing baru jajan. Udah nggak kuat gitu. Gini Yigos dulu namanya. Itu. Kalaupun punya uang saya jarang jajan, saya tabung. Kalau istirahat saya itu. Kalau istirahat saya ngaji. Pak Maskuri, kakaknya Mbah Yasin itu, ngaji Quran sampai khatam alhamdulillah. Kan beliau hafid ya, hafid Quran itu.
Kalau beliau pas libur, saya mainnya ke Mubarakatan Thayyibatan, lihat-lihat kitab. Nah, kalau ada yang bagus, saya senang, saya lihat harganya, nanti saya punya jajan, saya nggak jajan tuh, tak kumpul tak tabung, tak beli. Lah nasi ketika saya kan dulu Daqiqul Akhbar yang gitu-gitu Durratun Nasihin. Alhamdulillah saya mulai kelas 5 semester, biar ke semester. Cawu jamilan, catur bulan. Terakhir itu kan mau selesai jurumiyah itu saya udah bisa baca kitab lah, walaupun gradol-gradol walaupun ya udah paham. Jadi sering baca itu. Di samping pelajaran yang diajarkan di Qudsiyah, saya baca kitab-kitab yang enggak diajarkan Qudsiyah. Jangan puas dengan yang diajarkan di Qudsiyah. Tapi Qudsiyah diajarin dulu itu. Biasanya itu. Saya mulai kelas 6 udah ngajar di diniyah di rumah. Kelas 6 MI ngajar di diniyah. Ya mulai kelas 3 kan dulu mahual Islam itu al-Islam huwa dinu. Nah, insya Allah saya itu udah ngajar kelas 6 udah ngertiin itu al-Islamu utawi agama Islam huwa gitu. Ngapal Abda'u bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai sekarang mungkin masih 80% hafal saya. Karena dulu jadi guru. Ngajarin itu dan murid saya lombakan hafal gitu. Terus nanti habis maghrib saya ngajar ngaji di langgar, dulu kan musola. Langgarnya pakai papan, kalau jalan bludak-bludak gitu. Nanti setelah Isya baru saya itu pelajaran Qudsiyah tuh. Besok kan diapalin. Ngapalin yang hafalan-hafalan itu kan Qoridatul Bahiyah itu hafalan. Jazariyah itu kan hafalan, kemudian hafalin. Termasuk Alfiyah itu ngapalinnya biasanya dari habis sholat Isya pulang sampai jam 9. Yang kalau belum bisa ya nambah, biasanya setengah 10 gitu. Udah itu pelajaran, pokoknya jarang lah yang namanya main-main. Apalagi main HP, nggak pernah, orang nggak ada. Jadi nggak pernah main HP, orang nggak ada. Jadi kalau bulan Ramadan saya jadi kenek, tahu kenek? Kenek apa? Kenek bangunan. Kenek mobil mainan kan tuh. Kenek bangunan ngangkutin adukan di pabrik jarum. Bangun pabrik jarum tuh, daerah Garung, Kaliwung itu. Kemarin saya lewat, ini sama sopir saya bilang sama sopir saya, ini dulu saya kerja di sini nentengin aduk, nenteng tuh nenteng, gawa aduk lah, gawa aduk itu, kena itu. Nah hasilnya saya buat bayaran nanti ke rumah Mbah Yahya, mertuanya Kiai Halim, itu bayar nanti ngisi, ada lebihan dikit beli kitab, udah begitu. Jadi dan alhamdulillah itu saya kalau tetap sholat taraweh terus tuh walaupun pagi kerja, alhamdulillah ya hatam setiap. Nah saya mulai kelas 6, tadi kan ngajar ya, di diniyah masih mending ngajarin anak-anak. Ceritanya saya kelas 6 naik sanawiyah, kan di masjid itu banyak anak-anak bangsa 50-an gitu pada bersubuh kok dolanan, gojekan. Saya langsung matur izin kalau yang sepuh-sepuh, ya yang sepuh-sepuh, ini daripada domain kalau saya adain pengajian pripun. Lo malah bagus. Lah, itu pertama kali di Masjid Dung Waru Kidul ono pengajian Ramadan ya itu ya wong elek iki. Kelas 6 Qudsiyah munggah kelas sanawiyah. Kelas 6 naik kelas 1 sanawiyah. Pengajiannya apa? Wong kelas 6 itu kan tafsirnya Jalalain. Ya itu Jalalain yang juz amma itu yang diajarin. Saya ingat yang guru saya itu Pak Ajis itu. Nah itu Jalalain sehari, besoknya saya itu Lubabul Hadis, Tangkihul Qaul gitu. Sebulan itu ngajar terus, gak selesai minggu lagi. Ya yang Jalalainnya ini gak terkejar, orang di sekolahan ngajarannya kan jarang-jarang. Nah ini setiap hari, ya saya harus cari gitu. Beli kamus, beli ini. Itu kok bisa sampai kemudian ada kakak kelas saya yang dari Qudsiyah dia bilang, loh Mam, kowe kan ra tau nang mondok, kok iso iku kitab hadis Tangkihul Qaul iso kok ndi? Tanya, enggak mondok iku kan ora diajarno Qudsiyah jarine. Ya kok karena seneng, cinta itu membuat semuanya jadi indah. Setelah indah semua jadi mudah. Itu seneng moco terus gitu kan. Kalau Tangkihul Qaul itu paling kalau saya baca itu
nggak nyampe sebulan gitu, nggak nyampe sebulan. Ada yang pernah beli satu kitab saya baca seminggu selesai sampai malam, hiburannya itu baca terus ya. Jadi sampai saya kelas 3 sanawiyah tetap saya baca, ya itu kerjaannya sambil nyari duit gitu. Kalau pas libur ya gitu. Nah waktu saya masuk aliyah ya nyari duitnya susah, tak baca-baca kitab-kitabnya kebanyakan kok sarah kitab sanawi gitu kan. Ya rada sombong ini, bukannya sombong. Wah ini kok kalau sarah-sarahnya ya sebagian udah diajarin kiai, tinggal saya baca sarahnya gitu. Soalnya duitnya nggak ada. Saya pengen ring Jakarta pengen kerja bangunan ikut orang sebulan, setahun gitu nanti tak kumpul no. Saya pengen mondok teng sarang tapi ora keturutan juga. Cita-citanya teng sarang. Setahun ternyata banyak nganggur nggak kerja akhirnya terus ya sambil kerja kira-kira saya kerja bangunan 3 tahun. Nah baru ada di sebuah perumahan, kalau orang sini bilang komplek, kerja di perumahan itu saya kan setiap hari ke masjid maghrib di masjid zikir sampai maghrib gitu ya, baca Quran yo zikir, sebelum subuh dari masjid zikir. Mohon maaf saya itu dulu waktu muda suka ilmu wirid-wirid itu. Satu malam itu kadang sampai 20.000 zikir saya. Ini bukan pamer ya. Ini kan inspirasi tadi. Inspirasi. Tapi yang sering sih sekitar 15.000. Tapi kadang-kadang kalau lagi enak gitu. Soalnya zikir itu kalau lagi enak lupa diri. Kadang-kadang merasa badan saya itu naik gitu. Berdiri ya mungkin nggak naik bener. Tiba-tiba di alam yang indah di pegunungan kayak jalan, kadang di atas lautan macam-macam, merasakan yang macam-macam ada semua. Nah, terus begitu sampai kerja di bangunan walaupun capek di Jakarta pun saya malam tetap zikir. Nah sampai itu kan tadi di perumahan itu akhirnya saya suruh ada pengajian malam Jumat, saya ngisi itu. Tafsir Jalalain pertama. Nah, karena tafsir Jalalain saya sering dengar Isaroni ku nyebut sawi, punya uang saya beli sawi, tafsir sawi. Jadi kalau ngajarin saya baca sawi. Nah, terus kemudian ada Habib Sagaf bin Badi itu punya pengajian juga Jalalain panjang, saya ikut juga beliau gitu, dan kemudian sering disuruh membadali beliau, itu mulai dikenal orang. Akhirnya ngisi pengajian, terus ya akhirnya karena ngisi pengajian masa cuma tamatan sanawiyah, yang diajari udah sarjana, ada juga yang alumni Aljazair, ada juga itu. Lah saya kan disuruh sama pengurus masjidnya dibiayai suruh kuliah, ya udah akhirnya kuliah, ya nyari duit sendiri juga, sama kan cukup biaya bulanannya, semesternya ya, buat kehidupan sehari-hari kan nyari sendiri tuh. Nah dulu sekolah pakai sepeda saya paling jelek sekutsiah, bukan paling bagus, paling jelek. Sepeda saya harganya kalau nggak salah 14.000, jajan kamu ya. 14.000. Jadi itu bapak saya kenal bengkel sepeda itu, yang barang-barang yang udah nggak dipakai akhir itu dirangkai lagi dikasih buat sekolah saya. Pernah saya sekolah dari Kudsiah kan dulu dekat menara ya. Sampai rumah rantai saya itu pernah copot 40 kali lebih. Rantai ceret copot. Kalau kamu udah nggak sekolah itu 40 lebih, saya lupa lebihnya berapa. Saya hitung sampai saking copot terus saya hitung gitu. 40 kali lebih copot. Sampai Dungwaru ya, copot. Nah itu. Pernah juga kempes, bocor, saya gak punya uang. Akhirnya tak tempel aja diem gitu kan. Pas selesai, Pak maaf saya gak punya uang. Gimana sih katanya. Tapi besoknya langsung saya bayar pagi-pagi. Saya datang gitu. Jadi saya ceritakan dulu ini penderitaan saya. Tapi gak apa-apa. Saya tetap senang. Saya belajar itu adalah hiburan. Kalau saya nggak bisa sekolah, saya nangis. Pernah saya waktu sanawiyah
pas pelajaran alfiyah. Ya Halim, pertama beli jenengan ya. Ya Halim, ya alfiyah itu ya ibarat cinta ya, cinta paling tertinggi pelajaran. Paling jangan sampai alfiyah saya enggak. Pakaian putih-putih seragam, tanggulangin keceprot bis hujan-hujan, kotor semua, mau masuk malu, mau balik sayang-sayang alfiyah. Alfiyah kan cantik banget gitu. Ilmunya. Saya nangis tuh. Saya nangis karena nggak ketemu Mbak Alfiyah. Alfiyah Ibnu Malik ya. Itu nangis saking cintanya ilmu tuh. Nangis padahal itu sudah anak ABG. Coba kalau anak sekarang ada ABG yang jatuh cinta Alfiyah sampai mau janjian ketemu terus nangis gitu. Alfiyah Ibnu Malik tapi jangan Alfiyah yang lain. Bukan Alfiyah binti tapi Ibnu Malik. Itu nangis. Jadi itu cinta ilmunya begitu, belajar terus tetap. Saya itu selalu kalau menghibur apa kalau lagi sedih. Pelajaran kelas 4. Ini kan enggak pernah kelas 4 soalnya. Kelas 4 di Qudsiyah dulu ada namanya pelajaran mahfudhot. Ada kata mutiaranya malam yaduk dzullat ta'allumi sa'atan asya. Ada yang baca fi dzallin, ada yang baca fi dzullin. Ya jelas ada guru saya baca dua itu. Abadan katanya gitu. Barang siapa yang tidak mau mengalami hinanya belajar atau susahnya belajar, gampangannya kan mau susahnya, mau hinanya, mau penderitaan belajar satu saat sebentar saja, maka dia akan hidup hina selama-lamanya. Udah motivasi itu belajar. Susah terus sekolah gitu. Nah, ketika Alia tadi karena sudah saya lihat tadi pelajarannya tadi sarah-sarah ya biasanya insya Allah saya udah bisa baca, kalau kurang-kurang dikit bisa nanya gitu. Maka kemudian saya kerja di Jakarta tadi gitu kan, akhirnya kuliah. Nah tadi setelah kuliah itu, nah waktu kuliah itu kalau debat sama dosen saya sering nyebutin kitab. Sering nyebutin kitab, bisi kitab ini. Saya dengar ada orang akademik yang ngasih tahu sama saya, Imam, dosennya ngomongin kamu mulu, Bu ini katanya. Nah, dosen perempuan. Kewalahan katanya ngadepin kamu kalau diskusi gitu. Nyebutin kitab mulu gitu. Dan dosen tafsir saya waktu itu Profesor Salman Harun, Profesor Dr. Salman Harun. Beliau kalau nggak bisa hadir, ya saya disuruh ini memimpin teman-teman, ya gantiin lah begitu. Itu waktu S1 itu. Jadi saya tetap tuh kuliah. Tapi yang paling membuat repot ketika itu kan swasta. Zaman dulu ujiannya Kopertais. Ujiannya di UIN, IAIN dulu. Jadi sejabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, jadi satu itu perguruan tinggi swasta di IAIN. Kalau di sekolah sendiri, di perguruan tinggi sendiri kan bisa nanya teman. Ini kan nggak ada yang kenal, dicampur perguruan mana. Bahasa Inggris, waduh. Kalau bahasa Arab ya insya Allah lah. Waktu saya sanawiyah itu ujian negeri bahasa Arab di Banat itu saya 12 menit selesai. Alhamdulillah nilai saya 9, jadi waktu saya mau, kalau udah selesai diserahin Bu, saya bilang kan gurunya. Iya saya serahin. Loh kaget gitu. Kok diserahin? Ampun rampung Bu. Belum. Tunggu. Lagi ditulis absennya. Habis absen saya berangkat. Dan nilainya saya 9 lebih. 9, berapa saya lupa. Loh. Tapi kalau bahasa Inggris hancur. Sampai sekarang. Jadi bahasa Inggris itu waktu dulu Qudsiyah itu kalau alfiyah kan 4 jam. Bahasa Inggris 1 jam pelajaran terakhir. Jam terakhir. Kira-kira kalau jam terakhir gimana ya? Udah ngantuk, udah capek, udah lapar. Yang ngajar abahnya beliau ini. Ya Mbah Kur, Kiai Kur, Fatkur Rahman yang ngajar bahasa Inggris. Cuma 1 jam. Itu modal saya suruh kuliah. Itu cuma bahasa Inggris. Nah, bingung tuh. Akhirnya besok ujian di IAIN, ya belajar juga saya nggak bisa, ngapain? Allah, hanya minta tolong sama Allah saya. Karena saya kalau belajar nggak bakalan bisa.
besok ujian, ya kalau di kelas masih bisa lah nanya teman. Kamu juga gitu kayaknya. Kalau saya dulu di kuliah sering ditanyain teman-teman saya. Tapi kalau bahasa Inggris saya emang nggak bisa kan. Jadi saya malam udah doa, wirid yang banyak. Saya naik mobil itu sholawat terus sampai ke IAIN. Udah sambil ngerjain ya udah sholawat aja. Tiba-tiba di depan saya ada itu jawaban semua. Saya tulis semua. Alhamdulillah. Dapat B, zaman dulu B itu bagus nilai B, kalau dulu itu nilai C juga bagus gitu. Kalau sekarang sih nilai B masih kurang bagus. Zaman dulu orang sekolah dulu kan ada nilai sekolah juga ada dapat nilai 4 di rapot ada, sekarang nggak ada. Bisa itu teman saya yang di kelas pinter aja, ada kakak kelas saya, ada yang ngulang 3 kali. Dapat E ngulang 3 kali. Saya waktu kuliah sempat berhenti pas UTS kalau nggak salah. Saya nggak datang. Dosen bahasa Arabnya nanya, loh Imam Bajuri di mana katanya? Katanya keluar Pak. Keluar, kenapa keluar? Teman-teman sekelas saya disuruh nyari saya ke kos-kosan. Dosen bahasa Arab itu ya seneng saya. Akhirnya disuruh kuliah lagi akhirnya. Ya nggak enak orang dosennya aja sampai nyuruh keluar gitu, nyuruh masuk lagi. Apa itu? Kenapa saya bisa langsung dapat B? Teman saya sekelas langsung geger. Wah Imam nih pasti main lah gitu, main wirid ini gitu. Sekelas sudah geger, kok langsung bisa kan bahasa Inggris. Kalau mata kuliah agama ya mereka udah tahu. Memang itu tiba-tiba gini di depan saya, orang nggak kenal saya juga. Dia ngerjain kayaknya pintar banget. Ya udah saya ikutin dia. Tapi dapat B, saya lihat dia pintar gitu. Ya tapi walaupun gitu kan berarti Allah yang bikin. Giliran pas saya selesai nulis punya dia ya. Pas ini kan begini, saya pas selesai dia tutup. Kenapa ditutup? Siapa yang ngatur itu? Tadi pas saya bingung nih ngerjainnya, tiba-tiba dia buka itu begini. Dan saya di sininya kan tinggal pas saya selesai, ini jangan diikutin. Pas saya selesai terus itu orang langsung ditaruh begini tutup. Berarti kan mengasih saya, ngatur Allah itu. Ini cerita-cerita yang kadang ini jangan dilihat ngikutinya, jangan itu kan terpaksa saya. Kalau saya bisa ya saya pelajari. Karena memang cuman kutsiyah sanawiyah modalnya gimana? Bahasa Inggris zaman dulu. Kalau sekarang ya di pesantren Kutsiyah Putri ya bahasa Inggrisnya udah ngetop gitu kan. Kalau kutsiyah zaman dulu olahraga nggak ada, pramuka nggak ada, bahasa Inggris 1 jam terakhir gitu, gimana. Tapi yang penting cari jalan keluar. Alhamdulillah kuliah selesai S1 ceritanya sambil ngajar gitu kan. Ada yang minta suruh ngajar di madrasah, gajinya juga nggak seberapa, tapi daripada ini saya ngajar aja. Tapi dapat yang lain-lain gitu kan. Terus sampai kemudian saya ada yang nawarin jadi dosen. Nah kaget lagi, kok jadi dosen? Orang kutsiyah sanawiyah jadi dosen. Dosennya di mana Pak? STAN, tahu STAN? Program tinggi yang ngetop itu, sekolah tinggi akuntansi negara. Sekolah yang masuk situ yang hebat-hebat, nggak sembarang orang. Sekolahnya gratis, dibayarin negara. Tapi kalau udah selesai langsung jadi pegawai pajak, bea cukai gitu. BPK. Mahasiswanya pintar-pintar disuruh ngajar. Ya udah mau aja lah nyoba-nyoba gitu. Enggak ngelamar gitu, ditawari. Itu semuanya saya yakin adalah berkat pertama tadi, kesungguhan menuntut ilmu dan hormat kepada ulama, kepada guru, dan selalu berdoa kepada Allah. Keberkahan itu akan muncul di situ. Dan kemudian juga saya nggak pernah dulu itu nggak ada pendaftaran pegawai negeri gitu, nggak pernah daftar. Nah tiba-tiba juga diangkat, cuman suruh ngasih apa namanya, ya berkas-berkas lah,
diangkat jadi PNS, tapi zaman saya nggak pernah ikut ujian, cuma ngasih berkas saja, nggak bayar. Semuanya Allah yang ngatur. Kalau Allah mudahkan, ya mudah gitu. Saya yakin beriman kepada Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Itu saya juga dikasih ijazah sama Habib Sagaf itu, suruh setiap subuh suruh wirid itu. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, wa may yattaqillah, siapa yang bertakwa kepada Allah, yarzuqhu, maka Allah akan berikan rizki kepadanya min haitsu la yahtasib, dengan yang enggak diduga-duga. Jadi pegawai negeri enggak duga-duga. Jadi dosen di STAN enggak diduga-duga. Terus pergi haji enggak diduga-duga. Ini ceritanya bukan cerita ria. Jadi saya dulu memang perhitungan saya itu pergi haji umur 50-an. Nah, waktu itu saya umur 39 tahun. Jadi zaman dulu kan enggak ngantri gini langsung. Saya selesai khutbah, turun khutbah, ada seorang ya perwira menengah lah, polisi. Udah daftar haji? Belum Pak, belum Pak. Udah daftar aja. Saya pura-pura bilang begini. Lah nanti gimana nabungnya? Saya bilang isinya, saya bilang gitu. Ya udah nanti saya bantu gitu. Saya pikir kan bercanda. Seminggu lagi saya diundang, ada dulu seorang Kapolda gitu, Kapolda menikahin anaknya, saya diundang di situ. Ketemu tuh tadi yang orang itu lagi, polisi itu. Udah bikin belum? Udah buat tabungan belum? Buat dong gitu. Tak kira udah saya buat, langsung kasih uang. Kalau bisa tahun ini katanya berangkat haji. Telepon teman saya yang di kantor Kementerian Agama. Wah, nggak bisa Ustadz, ditutup kemarin baru seminggu yang lalu katanya, tahun depan. Ya udah, langsung kasih uang, tahun depan berangkat pergi haji itu. Saya pikir pergi haji diberangkatin udah tenang lagi. Berangkat itu sebelum puasa bulan April, tanah belakang rumah saya ceritanya dijual. Ya saya beli, saya punya tabungan. Saya pikir mau pergi haji orang ada yang biayain gitu kan. Tiba-tiba ternyata dia ngasihnya cuman untuk ONH-nya. Saya kan ikut bimbingan walaupun udah sekolah di sini belajar, tapi kan di sana medannya nggak ada. Besok harus ngasih itu 4 juta waktu itu ngasih ke bimbingan. Nah, KBIH 4 juta. Ramadan. Ada kakak saya pun. Mam, bali ora. Mbah rong duwite aku ngono. Ya bali lah arep kaji kok ora bali kok. Ya pamit ya nantilah gampang-gampang. Udah. Nih, ini saya kasih tahu tentang inspirasi doa lagi nih. Saya alhamdulillah mungkin sudah hampir 8 sekitar 10 tahun lah. 8 atau 9 tahunan lah. Yang ingat. Setiap 10 terakhir, terutama malam ganjil, saya nginep di masjid. Nginep di masjid ngapain? Itikaf maksudnya. Saya, istri saya, kadang-kadang anak saya yang kecil saya bawa. Nah itu malam itu saya, karena udah terakhir 4 juta, zaman waktu itu saya, penghasilan saya sebulan 4 juta waktu itu. Waktu itu tahun 2008. Udah sekarang saya minta kepada Allah. Besok harus sudah lunas 4 juta. Duit orang ada kata orang. Udah saya pokoknya minta kepada Allah. Saya berdoa, saya nangis. Saya membaca Quran sambil nangis. Susu. Capek kalau duduk, capek baca Quran capek, saya sholat sunnah, sholat aja, sholat. Ntar baca Quran lagi. Hampir nggak tidur. Mungkin tidur saya bangsa 1 jam tahu baca Quran sampai subuh gitu. Mungkin baca Quran saya sekitar 7 lah, sekitar 7 atau 8 juz. Kalau saya capek ininya malam sholat. Besok 4 juta itu selesai. Selesainya gimana? Saya bayar. Ada uang ini. Teman saya WA, Mas, ada saya punya teman ya pengusaha lah. Mas, zaman dulu belum ada WA, SMS.
Udah ada WA belum saya nggak tahu. Tapi yang jelas saya belum punya HP WA. Ke rumah lah gitu. Saya ke rumahnya tadi dikasih 1 juta. Saya punya murid termasuk pendiri Bank Muamalat. Terus punya pengusaha, punya asuransi, punya pabrik apa gitu, pabrik. Dikasih juga ya sekitar 1 juta, kan waktu itu dikasih uang dolar itu $100. Ya kira-kira segitu juga lah. Jadi terus saya bayar, yang KBH bilang, Ustadz ini jangan ngomong yang lainnya Ustadz, ini kan hak saya 4 juta orang-orang, itu Ustadz bayar 3 juta aja. Walaupun saya mau 3 juta kan tetap hitungannya rezeki saya sehari itu 4 juta Ustadz. Karena walaupun dia bilang yang 1 juta dikasih dibebasin kan berarti itu dia ngasih saya 1 juta. Berarti sehari 4 juta. Gaji saya bukan gaji pendapatan saya sebulan biasanya segitu. Tuh, ini doa ya. Langsung enggak? Malam doa, siang sebelum asar selesai. Dikasih oleh Allah. Pokoknya doa sungguh-sungguh tapi yakin gitu. Kalau yakin. Gitu. Makanya ya saya mengasih kesimpulan sedikit di sini, kalau ingin sukses ya, sukses kan beda-beda. Kalau menurut saya sukses itu ada seorang, saya pernah baca bukunya orang India kalau nggak salah, tapi udah diterjemah ya. Itu sukses itu adalah katanya jika seseorang mencapai apa yang telah dia rencanakan. Kalau kita punya target ya, kan beda-beda. Ini targetnya kalau nanti ujian semester, targetnya misalnya ranking berapa? Kayaknya takut nih. Ranking berapa targetnya? Rankingnya target 1. Ini rankingnya targetnya ranking 2. Ini ranking 3. Nah, yang ini benar bisa ranking 3. Berarti dia sudah ini dapat rankingnya 2. Sukses enggak? Belum, karena kan dia targetnya ranking 1 gitu. Itu target. Nah, kalau saya dibilang sukses, menurut saya sudah sukses. Kenapa? Karena target saya dulu boro-boro punya kendaraan. Ya kalau punya motor ya iya, kalau saya bayangin punya mobil saya nggak pernah dulu. Nggak ada bayangan. Pergi haji juga jauh. Alhamdulillah pergi haji 2 kali gitu kan. Jadi yang sekali biayain orang, yang sekali berangkat sendiri. Kalau mungkin ini nggak panjang juga boleh, juga saya pengen sekali lagi gitu. Cuman kayaknya nggak boleh. Saya harus 8 tahun lagi baru boleh daftar karena 10 tahun setelah itu. Nanti ngantri sampai 20 tahun, umur saya umur berapa itu? 80, 70 tahunan ke atas itu kan terus. Nah itu, ini doa. Jadi kita kalau ingin sukses pertama harus husnudzon, optimis. Oh saya pasti bisa gitu, optimis dulu ya. Kalau kita nggak optimis ya repot. Kalau belum pesimis, ya enggak semangat, harus yakin. Husnudzon kepada Allah kan gitu. Ana inda dzanni abdi bi. Allah itu sesuai dengan prasangka kita kepada Allah. Kalau kita sangka baik kepada Allah, saya pasti bisa, Allah bisa. Susah itu bagi kita. Tapi bagi Allah semuanya mudah. Semuanya bagi mudah. Kalau dipikir-pikir, mohon maaf nih agak kurang sopan. Ya kalau dipikir-pikir orang kok bisa melahirkan itu gimana? Kan susah. Saya itu ingat dulu kalau yang ngajar dulu Kiai, kalau tauhid kan Imam Fuduri. Ya itu kan ada ta'aluk, itu kan kudrat itu. Sifat kudrat ta'aluknya kan lil mumkinat gitu kan, yang mungkin itu kan pernah ditanya itu Iblis. Iblis nanya kepada Nabi Idris kalau nggak salah, lagi jahit katanya datang, wahai Nabi Idris, kamu menjahit itu, saya tanya, bisakah Allah memasukkan bumi ini ke dalam lubang jarum itu, katanya gitu. Kalau kamu dijawab itu bisa nggak? Allah kuasa nggak memasukkan lubang jarum ke dalam lubang? Kuasa. Gimana caranya? Ya kan kalau misalnya bumi segede gini dimasukkan ke lubang yang kecil, itu
Nggak ta'aluk, nggak ada ta'aluknya, nggak ada korelasinya. Nggak bisa. Secara ini nggak ada korelasi. Kodrat Allah itu dengan yang mungkinat, kan nggak mungkin yang dimasukin lebih kecil. Nah, gimana caranya? Allah bisa, caranya menjadi mungkinat. Lubang jarumnya dibesarkan, lebih besar daripada bumi baru dimasukkan. Gitu. Atau buminya dikecilkan, lebih kecil daripada lubang jarum, masuk. Nah itu mungkinat namanya, masuk. Sama, orang tua kamu kalau mikirin logika, nggak mau ngelahirin kamu. Ya kamu bayi gede banget, jalannya kecil banget. Bagaimana? Tapi kan karena yakin Allah bisa, ya bisa, semuanya lahir semua. Lahir normal ya. Sekarang aja ada banyak pada gaya-gayaan di sesar gitu. Ya, gitu. Kita harus yakin. Yang kedua, agar untuk mencapai keberhasilan atau kesuksesan itu adalah kita harus sungguh-sungguh dan semangat untuk mencapai yang kita inginkan. Ya kalau pengen ranking 1, ya harus sungguh-sungguh belajarnya. Kalau perlu malam nggak tidur, kalau ngantuk siapin nih remason. Yang enggak air. Saya pernah membaca itu ada seorang ulama, imam siapa itu, beliau kalau baca kitab itu ngantuk langsung dilap pakai air gitu. Gitu. Minimal kalau udah nggak baca atau tidur dulu lah nanti, tapi tetap gitu harus sungguh-sungguh gitu. Harus sungguh-sungguh gitu. Harus capek. Kalau nggak sungguh-sungguh repot. Kan di Al-Qur'an itu ada tuh Allah berfirman walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami lanahdiyannahum subulana. Niscaya gitu kan, sungguh akan kami tunjukkan kepada jalan-jalan kami. Subulana bukan sabilana. Jadi barang siapa yang dia sungguh-sungguh akan ditunjukkan oleh Allah kepada jalan-jalan Allah. Kalau Allah yang nunjukkan kira-kira berhasil gak? Ya pasti berhasil kan, may yahdihillah fala mudhil lala. Siapa yang ditunjukkan Allah ya pasti sampai, karena nggak ada orang yang bisa menyesatkan, membelokkan, pasti sampai. Gitu. Makanya harus sungguh-sungguh. Gitu. Dan orang yang sungguh-sungguh itu akan, dan semangat tinggi itu kemudian akan muncul nanti dalam dirinya, misalnya yang tadinya nggak bisa jadi tiba-tiba bisa. Gitu. Yakin itu. Kemudian ya tentunya ini adalah sabar ya. Kita harus sabar. Yang namanya hidup, belajar, kadang-kadang juga suntuk ya, betul. Kadang-kadang pengen pulang kampung. Kok pulang kampung, ini orang sini pulang kampung. Emang di Jakarta. Pengen pulang, inget mae, bapak adik pengen balik. Tahan, sabar. Ngapalin nggak apal-apal, apalin terus, ngapalin 5 kali nggak apal, 10 kali, nggak 10 kali, 20 kali, pasti nanti bisa. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya beserta kesulitan pasti ada kemudahan. Ya Rasulullah itu kalau nggak sabar, dulu itu ya sudah ditinggal aja itu berdakwah. Tapi seberat apapun akhirnya Rasulullah itu berhasil, sukses. Harus sabar. Ya. Yang tadi yang terakhir adalah berdoa. Kenapa berdoa? Karena jam 3. Berdoa. Tadi doa itu senjatanya orang mukmin. Sesusah apapun doa. Saya udah berkali-kali. Bahkan saya mungkin dianggap orang punya ilmu macam-macam. Saya udah berkali, kalau enggak 3 kali 4 kali. Pas saya pergi haji, teman-teman saya pas pergi ini nanti janji di tempat sini gitu kan, saya mohon maaf pengen pipis, ngantri panjang, padahal ketemu, karena saya udah takut nanti ini ditinggal teman saya, udah langsung saya pas jalan langsung saya minta kepada Allah sambil jalan,
nunduk, enggak ngelihat orang, enggak ngelihat kanan kiri, zikir terus. Pas nyampe sana ternyata saya duluan. Perkiraan saya 15 menit jalan kaki di tempat ngumpul. Ternyata 5 menitan saya udah nyampe. Saya nyampe, teman saya belum ada. Saya takut, jangan-jangan ditinggal teman saya. Saya tengok-tengok. Ternyata saya belakangan baru datang. Doa sama zikir. Terus saya jadwal khutbah Jumat itu ya beberapa di perkantoran gitu kan. Waktu itu di kantor pajak gitu namanya daerah Majestic gitu daerah saya. Nah itu kalau ya sekitar waktunya kalau naik motor ya sedang antara 20 sampai 30 menit. Nah waktu itu saya lihat jam lah udah nggak bisa ini. Udah saya gitu langsung doa pada Allah, zikir sambil naik motor. Zikir terus. Ternyata saya nyampe situ belum menyiarkan pengumuman kan, biasanya sebelum ini diumumin. Saya heran, ini bener enggak saya lihat jam. 12 menit nyampe. Belum ada siaran. Saking saya penasaran besoknya saya berangkatnya itu jam kemarin berangkat jam setengah 12 misalnya. Pas setengah 12 saya pakai map. Kalau dari tempat tinggal saya sampai tempat saya kemarin itu sampai sana jam itu berapa menit? Itu 28 menit ternyata. 28 menit. 12 menit saya nyampe. Gitu. Zikir terus saya minta kepada Allah. Banyak saya kalau cerita yang doa-doa yang tiba-tiba yang kemudian aneh-aneh masalah itu banyak sekali. Jadi jangan lupa doa. Ya tentunya supaya doa kita diterima oleh Allah, ya kita harus dekat dengan Allah, takarub kepada Allah. Kalau udah dekat kan insya Allah minta ya apa aja. Nggak usah pakai ilmu lah. Ilmunya ya kita udah dekat dengan Allah. Berdoa kepada Allah ya. Tuh. Ya masih ada ya mungkin 10 menit Gus. Saya minta 10 menit nih untuk ini sanad. Kenapa saya menawarkan? Ini kan saya bilang karena ini termasuk tradisi ulama salafun saleh. Pak Alis itu dulu termasuk NU itu kan punya di samping kita ngaji itu punya sanad itu lebih bagus gitu. Ini kalau yang nggak nerusin santri-santri NU siapa lagi gitu. Nah saya itu mungkin ada kali 40-an bisa lebih sanad kitab. Arba'in Nawawi ini mungkin sekitar 10 sanad ada. Tapi saya kasih yang satu aja sanadnya. Nah saya sebutkan gini misalnya Imam Abdullah bin Mubarak berkata al-isnadu minad-din walau lal isnad laqala man syaa ma syaa. Kata beliau, sanad ilmu, sanad guru itu termasuk bagian dari agama. Sekiranya tidak ada sanad, maka seseorang yang mau berkata semaunya, yang mau ngaku-ngaku ya semaunya gitu. Dan hadis itu juga diketahui kesahihannya juga karena sanad gitu. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata al-isnadu zilaqul mu'min. Sanad keilmuan itu adalah senjatanya orang mukmin. Fa idza lam yakun ma'ahu silah fa bi ayyi syai'in yuqatil. Kalau orang itu enggak punya senjata, lalu dengan apa dia berperang? Maksudnya ya kalau kita punya di samping sudah ngaji, kalau punya sanad itu lebih mantap lah gitu. Saya bilang itu bumbunya. Nah, kenapa saya bawa arba'in? Karena kalau arba'in insya Allah di Qudsiyah diajarkan. Soalnya orang di luar NU pun mengajarkan arba'in juga. Arba'in itu ada banyak. Cuman yang paling banyak diajarkan An-Nawawiyah. Saya mungkin kalau arba'in kitab hadis arba'in punya sekitar 15-an. Arba'in Ibnu Mundzir ada 40. Jadi bukan hanya Nawawi, ini yang arba'in Nawawiyah ini yang jangan terkenal. Syekh Isa Al-Fadani aja punya 2 kitab itu, kitab Arba'in. Saya juga punya kitab beliau. Ada yang 40 itu dia ambil dari setiap hadis dari sanad beliau langsung ke Rasulullah yang beda-beda itu 40 gitu. Ada sanad yang satu lagi di bidang apa, banyak macam-macam ya. Ada yang mengambil 40 ada sanad tentang Tibun Nabawi dan macam-macam. Itu. Nah, saya akan bacakan sedikit Arba'in Nawawi kan di sini nanti sudah diajarkan ya. Nanti terus itu sanad bisa disimpan itu. Nanti kalau kalian jadi bunyai itu bisa
kalian ngasih sanad ke santri-santri kalian, punyai minimal ya jadi guru di majelis taklim kan gitu, bisa ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya baca muqaddimah dulu ya, kitab Arba'in Nawawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Syekhul Muallif Al-Arba'in An-Nawawiyah Al-Imam Yahya bin Sa'id An-Nawawi rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin qayyumis samawati wal ardi mudabbiril khalaiqi ajma'in ba'itsir rusuli salawatuhu wa salamuhu alaihim ilal mukallafin li hidayatihim wa bayani syara'il din bidalailil qad'iyyah wa wadihatil barahini ahmaduhu ala jami'i ni'amihi wa as'aluhul mazida min fadli wa karami wa asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahharul karimul ghaffar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu afdalul makhluqin al mukarram bil Qur'anil azizil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubis sinina wa bis sunan al mustanirati lil mustarsyidin al khususu bi jawami il kalim wa samahatid dini salawatullahi wa salamu alaihi wa ala sa'irin nabiyina wal mursalin wa alihi kulli wa sa'iris salihin. Amma ba'du faqad rawaina an Ali bin Abi Thalibin wa Abdillah bin Mas'udin wa Mu'adz bin Jabalin wa Abi Darda wa bin Umar wa bin Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum min turukin katsiratin bi riwayatin mutanawwi'atin anna Rasulullah qala man hafidha ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athallahu yaumil qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama wa fi riwayatin ba'athallahu faqihan aliman wa fi riwayatin bidarda wa kuntu lahu yaumil qiyamah syafi'un syahidan. Langsung saya baca ke hadisnya. Adzan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul awwalu an Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Udah pada hafal kan ya? Dulu saya suruh ngapalin dari pertama sampai akhir kelas 6 ini. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fahijratuhu ila Allahi wa rasulihi wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha am imra'an yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam al-Muhadditsin Sina Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abul Husain Muslim ibnul Hajjaj ibnu Muslim Al-Qusairi An-Naisaburi fi sahihaihi alladzaini huma asahul kutubil musannafah. Al-haditsus tsani an Umar radhiyallahu an Aidon qala baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala alaina rajulun shadidu baydi thiyabi wa shadidu sawadi sya'ri la yura alaihi atharu safari wa la ya'rifu minna hadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatai ila rukbatai wa Allah akafahi ala fakhidai wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa'ahbirni anil iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadri khairi wa syarri qala sadaqta qala fa'ahbirni anil ihsan qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa'ahbirni anis sa'ah qala mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il qala fahbirni an amaratiha qala antalidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani thumma talaka wa labithtu maliya thumma qala ya umaru atadri minas sa'ili manis sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam qala fa inu jibril atakum yu'allimukum dinakum rawahu Muslim. Al haditsus salis an Abdurrahman Abdillah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islam ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan rawal Bukhari wa Muslim. Nah, satu lagi al hadits rabi an Abi Abdurrahman
Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq in ahadakum yuzma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithlu dzalika thumma yakun mudghatan mithlu dzalik thumma yursalu ilaihil alaihil malaku fayanfukhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladzi la ilaha illa ghairuh in ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta mayakuna bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu alaihi alkitabu fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nari hatta yakuna bainahu wa baina illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahlin nari fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslim. Supaya ini 5 deh. Al hadisul khamis an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun wa rawahul Bukhari wa Muslim wa fi riwayatin li muslimin min man amila amalan laysa lahu amruhu laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Ya, sampai di sini dulu ya. Sampai selesainya. Jadi saya bacakan sampai hadis ke-5. Untuk selanjutnya yang belum selesai yaitu saya ijazahkan juga dan nanti kan diajarkan oleh ya Ustadz dan kiai yang ada di sini ya. Saya memberikan ijazah sanad saya, jadi saya juga memang tadi saya katakan banyak sanad untuk sahih untuk arba'in ini, tapi saya sampaikan yang satu saja. Ada yang dari Indonesia tapi kemarin malah nggak kebawa yang ulama Indonesia, yang saya dapat yang ini dari ulama dari ini sebenarnya orang India ya, ini ulama dari India tapi beliau ada di Madinah. Jadi saya bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadul arba'in an-nawawiyah wa qad ahbarana Syekh Abdurrahman bin Ubaidillah Al-Mubarak Furi. Ini orang India. Innahu yarwi al-arba'in an-nawawiyah an abihi Ubaidillah an Ahmad apa nih? Ahmada ya. Ya kan, Ghairul Munsharif kan? Ahmadallah Ad-Dihlawi. Tapi kalau guru-guru saya di Indonesia baca Ad-Dahlawi. Tapi ada guru saya yang ada Syekh Dr. Abdul Hakim Al-Anis itu orang Dubai, seorang muhakkik baca di Ad-Dihlawi. Saya juga belajar juga kepada ulama dari Irak, Syekh Abdullah Lais Al-Hayali juga bacanya Ad-Dihlawi. Ini ulama India juga, termasuk ada juga saya punya sanad dari muridnya Syekh Isa Al-Fadani juga bacanya Ad-Dihlawi. An Sayyid Nadir Husain an Muhammad Ishaq ijazah illam yakun sima'an. Ini kenapa kok ijazah illam yakun sima'an? Jadi kalau ahbarona itu dibacakan gitu. Kalau ijazatan bisa jadi hanya diberikan ijazah, dibacakan sedikit seperti saya ini baca sedikit, sebagiannya diijazahkan. Ausimaan ini dia ragu waktu diijazahkan apa saya mendengar gitu. Dari Abdullah bin Abdul Aziz wa Abdul Qadir ibnai waliyillah Ad-Dihlawi, dari putra Syekh Waliullah Ad-Dihlawi, yaitu 2 putra beliau Abdul Aziz dan Abdul Qadir. Syekh Waliullah Ad-Dihlawi ini sangat terkenal dan ahli hadis, ahli filsafat dan macam-macam. Dan saya ini masih ada mudzakarah kitab beliau, kitab apa ya namanya, kitab termasuk kitab yang sulit menurut saya untuk dipahami. Kitab itu Hujjatullahil Balighah. Kitabnya agak sulit juga dipahami.
Kadzalika an abihima, kadzalika an Abi Thahir Al-Qurani, kadzalika an Ahmad An-Nahli, kadzalika ahbarona kurang titik yaitu Mansur bin Saleh At-Tuhi atau ahbarona Sultan Al-Mazahi, ahbarona Salim bin Muhammad As-Sanhuri, ahbarona An-Najmul Ghaiti biqiraati alaihi. Jadi yang baca ini muridnya. Ma'afi akhirnya min dhabti al-Fatiha. Abarona Zakaria Al-Ansari. Saya Zakaria Al-Ansari ini kan yang fikihnya diajarkan kalau nggak salah di Aliyah. Kadzalika abarona Abu Ishaq Ibrahim Asyuruti Al-Hambali, kadzalika abarona Muhammad bin Ali Al-Wafa. Ana ini bacanya amba ana. Kalau dalam hadis kamu baca misalnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu ana, itu singkatan dari amba ana, bacanya tulisannya ana, bacanya amba ana. Kalau amba ana itu kiainya atau gurunya yang membacakan. Amba ana Abul Hasan. Iya, ya benar. Amba ana Sulaiman bin Salim Al-Ghuzi wal Hasan bin Abdul Aziz Al-Khulati, amba ana Abul Hasan Ali bin Ibrahim bin Daud Al-Attar. Ini beliau ini adalah Ibnu Attar, terkenal namanya Ibnu Attar, ini muridnya Imam Nawawi. Yang beliau yang khidmah kepada Imam Nawawi sampai beliau sakit itu. Kalau di sini dulu kan Arwani itu punya murid yang paling dekat itu Mansur ya. Pak Mansur itu saya dulu diajari Jazariyah waktu Qudsiyah kelas 5 itu. Jazariyah yang nggak bisa diletak gitu. Beliau itu. Nah ini ibaratnya murid paling setia, paling dekat beliau ini memberikan. Ibnu Attar ini namanya. Dan beliau ini juga belajar hadis juga kepada ahli hadis Ibnu Daqiqil Id. Belajar nahwunya juga kepada Imam Ibnu Malik, dari kepada orang-orang hebat ini. Ya, beliau dari amba ana An-Nawawi, langsung kok dari penulis kitab ini itu Imam Nawawi. Nah, di bawah itu saya menunjukkan ajaztu titik-titik bima samiat karena perempuan ala matnil arbainan nawawiyah gitu. Jadi itu nanti kalau dipoto di print ditulisin namanya sendiri. Nanti kalau jadi bunyai ngajar ngasih sanad, ya itu diganti di atasnya, berarti di atasnya ada waqat ahbarona, boleh nama saya itu ditulis Al-Mujiz Imam Bajuri. Jadi yang gini-gini jangan sampai hilang, disimpan. Saya itu kitab saya yang dari Qudsiyah yang coret-coretan, saya jadikan jimat itu daripada kitab yang baru. Saya bawa ke Jakarta. Ini kitab ini fikih Arba'in Nawawi waktu saya kelas 6 MI Qudsiyah, saya jadikan jimat, saya bawa ke sini lagi. Padahal udah di Jakarta ini. Padahal saya sering banyak itu beli banyak, saya kasih orang. Kalau kadang isi pengajian saya kasih gitu. Tapi yang kitab ini saya nggak kasih orang, nggak mau saya. Dibeli juga nggak boleh. Jimat ini. Jadi keberkahan di sini. Karena dulu saya pertama ngaji, cinta pertama saya Arba'in Nawawi kitab ini. Pertama kali kenal. Gitu. Betul, Arba'in Nawawi adalah kitab ini. Jadi yang punya kitab-kitab itu disimpan, yang justru yang ada tulisannya dulu pas ngaji tahu-tahu kecoret kan ngantuk, ceret. Ya itu ingat nanti. Oh dulu saya pas ngaji dibuka, lagi ngantuk, ingat. Itu kenangan itu penting. Ya. Ada kitab saya juga yang kecoret, ngantuk itu, ya. Nah, mungkin ini yang saya sampaikan. Langsung tajab, Bapak. Iya, ya cukup sekian. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang pas, kurang sopan. Ada guyonan, banyolan, guyonan yang kurang pas. Ya mohon dimaafkan. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk Bapak Imam Bajuri. Apa ada yang mau bertanya untuk teman-teman? Siapa? Maju ke depan. Saya mau bertanya, gimana caranya biar kita bisa melawan nafsu kalau lagi ibadah gitu kan biasanya ngantuk. Gimana tipsnya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo siapa lagi yang mau bertanya? Dipersilahkan. Terserah. Mbak Adel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, biasanya kalau kita belajar, kalau hafalan itu kan timbul rasa malas. Lah, terus bagaimana cara motivasi diri biar gak malas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, ujian terberat apa selama proses mencari ilmu dan bagaimana cara bangun dan bangkit dari ujian itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan untuk Bapak Imam Bajuri untuk menjawab pertanyaan dari santri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertanyaan yang pertama, bagaimana caranya melawan ngantuk ya ketika ibadah? Ya, itu udah dijawab tuh oleh Mas Son. Ngantuk itu fitrah manusia, tergantung, tapi dikatakan fitrah kalau tengah malam ngantuk, ya itu memang begitu fitrahnya manusia tengah malam ngantuk. Tapi kalau jam 9, jam 10 ngantuk itu kelihatannya bukan fitrah itu. Bukan kebutuhan juga enggak. Jadi bisa jadi itu godaan. Belajar jam 9, gurunya lagi ngajarin tang tahu cekluk gitu kan. Tahu cekluk, pulpennya loncat begitu kan. Nah, itu godaan. Tapi kalau ngajinya jam 11 malam ngantuk itu wajar. Itu namanya ya fitrah, wajar gitu. Nah, termasuk tadi ibadah. Ya kalau malam ngantuk ya wajar. Tapi gimana caranya? Maaf sebentar. Ya halo sebentar. Masih ada acara, masih yang Qudsiah. Pertama kalau saya biasanya wudhu. Walau kan kita tajdidul wudhu boleh, malah diperintahkan gitu. Saya wudhu. Terus yang kedua, kadang-kadang saya sengaja jalan-jalan dulu. Misalnya di masjid ya, jalan di masjid atau kalau di rumah. Kalau di Jakarta kan rumahnya kecil-kecil ya. Rumahnya kecil-kecil di Jakarta itu. Kalau di sini rumahnya besar. Ya kadang-kadang olahraga aja begitu. Gini,
seger lagi. Kalau kadang-kadang saya petot-petot. Nih, petot-petot gini. Ya memang jalannya begitu. Yang pertama ya itu. Tadi kan saya ceritakan saya pernah baca kitab seorang ulama yang dia baca kitab terus itu kalau ini tadi siapin air tadi dibasahkan begitu gitu. Yang bagus lagi ya wudhu menurut saya gitu. Dan ibadahnya divariasi, mungkin ibadah yang ini gitu kan bisa pindah. Tadi baca Quran, bisa tadi saya bilang saya tadi ceritakan so baca Quran, udah ini mulai capek udah ngantuk, udah nggak ngantuk, saya wudhu saya sholat, kan ganti. Nah, nanti baca Quran lagi, dia ada variasi karena memang namanya manusia itu ya memang fitrahnya gitu. Kalau dia pengennya variasi, gitu. Kalau itu terus ya bosen. Walaupun sate itu enak kalau makan seminggu sate terus gitu, ya bosen gitu. Pengen sekali-kali ya sekali-kali tempe karo tempe bosok lagi. Tempe bosok karo apa itu duduk kunci kan gitu. Jadi variasi itu. Ya. Yang kedua tadi sebenarnya hampir sama ya. Yang kedua itu hampir sama. Cuman beda kasusnya. Gitu. Jadi tetap tadi termasuk belajar, ngantuk, bosen, itu sama, gitu. Cari yang seperti itu dan untuk memotivasi bahwasanya yang bisa mengangkat derajat seseorang itu ilmu, gitu. Maka kita harus sungguh-sungguh. Orang itu akan bisa merubah derajatnya, yang pertama adalah dari ilmunya gitu. Kalau sudah ilmu kan gampang, yang lainnya itu mudah gitu. Makanya kan ada hadis itu Imam Nabi Sulaiman disuruh pilih gitu kan, harta apa tahta gitu kan, tapi beliau milih ilmu gitu. Nah, setelah dengan ilmu itu ya beliau bisa dapat harta, bisa dapat tahta, bisa jadi raja gitu. Yang ketiga tadi apa terakhir? Oh, ujian terberat. Iya. Ujian menurut saya sih ujian itu beda-beda, orang merasa terberat beda-beda. Gitu. Karena masing-masing orang mempunyai sesuatu yang dia nggak suka itu beda-beda gitu. Tapi ujian terbesar dalam belajar itu ujiannya terbesar apa males? Ujian terbesar itu males. Kalau semuanya itu kita cinta, itu katanya gula Jawa itu rasa coklat gitu. Kalau kita cinta, yang susah jadi mudah. Pelajaran juga gitu, kalau kita cinta, insya Allah akan hilang itu yang namanya bosan, nggak ada bosannya, nggak ada ngantuknya. Kalaupun ngantuk sebesar, dia berusaha gitu. Kalau yang namanya godaan masing-masing berbeda-beda. Kalau godaan terbesar itu masing-masing orang. Kalau ada seorang ulama mengatakan setiap setan itu akan menggoda manusia sesuai dengan kelemahan manusia. Berarti beda-beda. Setan itu menggoda manusia melihat kelemahan orang. Orang ada yang kelemahannya di mana? Itu yang titik digodanya oleh setan. Jadi nggak sama. Nah, termasuk godaan belajar juga masing-masing seorang santri itu mempunyai sesuatu hal yang beda-beda, yang menurut satu orang dengan yang lainnya itu, oh ini adalah berat, tapi yang lain kata dia enggak, yang berat adalah ini gitu, beda-beda. Jadi itu. Nah, semuanya yang berat itu akan menjadi ringan kalau kita mempunyai tekad yang kuat. Kalau udah punya tekad yang kuat, seberat apapun jadi ringan. Bahkan ibaratnya kita lawan gitu, itu akan jadi ringan. Kita harus memotivasi belajar ya bahwasanya ilmu adalah sebagai
alat lah, sebagai media untuk merubah atau meningkatkan derajat kita, gitu kan. Allah sendiri yang berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Itu beriman, berilmu, itu Allah angkat derajatnya. Coba kalau saya dulu misalnya saya nggak mau belajar, kira-kira ya sampai sekarang ya masih jadi tukang minimal, paling jadi tukang batu gitu kan. Tapi karena semangat belajar dan sampai sekarang saya tetap belajar. Walaupun saya ngisi pengajian, ngisi ini, ada kitab-kitab yang saya belum pernah ngaji, dan ada biasanya sih lebih ke mudzakarah ya. Mudzakarah gitu saya ikut. Malam Kamis itu biasanya saya jam 12 baru pulang, kadang-kadang setengah 12 malam. Ada tiga kitab yang saya mudzakarahkan tuh setiap malam Kamis. Pindah-pindah tempatnya, kadang-kadang tuh ada juga yang sampai di Jakarta Barat. Sedangkan saya kan maksudnya kalau Jakarta Selatan, walaupun Tangerang Selatan, tapi rumah saya itu kira-kira mungkin 200 meter itu Jakarta gitu. Iya, Jakarta Selatan itu. Ke Cengkareng itu Jakarta Barat ya kira-kira perjalanan lumayan gitu, hampir 1 jam. Itu kadang-kadang ke sana itu mudzakarah. 3 kitab itu saya setiap kalau sehat ya ikut gitu. Karena kalau nggak salah ada hadis itu. Hadis itu kata Nabi, yang namanya orang alim itu orang yang selalu belajar gitu. Jangan berhenti belajar. Dan para ulama-ulama semuanya itu mereka selalu belajar. Jadi intinya bahwasanya godaan dalam belajar dan godaan apapun itu masing-masing orang berbeda-beda. Dan setan akan melihat kelemahan seseorang itu dijadikan titik untuk menggoda manusia itu sendiri. Makanya kalian harus tahu kelemahan kamu apa. Nah itu harus kamu jaga kelemahan kamu itu, diingat-ingat gitu. Kalau kelemahannya di sini ya jangan lakukan. Ada yang kelemahannya di harta gitu. Ada yang kelemahannya kalau lihat cowok ganteng jadi kelepek-kelepek. Ya jangan deket-deket situ, gagal nanti. Jangan deketi, jangan. Ada yang godaannya kalau ngelihat wah orang punya mobil bagus, rumahnya bagus, di situ. Jangan deketi gitu, karena itu titik lemah kita. Termasuk dalam belajar. Juga tadi ada kebosanan atau ada kitab tertentu yang kita nggak suka, pelajaran apa, udah ikutin aja terus. Seperti saya itu paling nggak bisa seni, kaligrafi nggak pernah dapat nilai bagus saya dan Pak Faruk gitu. Kaligrafi nilai saya di rapat 6 lulu, nggak pernah 7. Tapi kalau yang lain kan sering 8, 9. Waktu kelas 6 ijazah lokal saya, fikih saya 10. Masih ada di Jakarta. Di ijazah Qudsiyah, MI Qudsiyah, MI ijazah saya 10 nilainya fikih. Ijazah lokal gitu, ujian akhir itu. Beliau dulu yang ngajar kayak Mahfud Duri kalau nggak salah. 2 kan nama Jawaharatul Tauhid sama itu. Jadi kalau tauhidnya 9. Jadi ada titik yang susah tadi kaligrafi, tetap saya berusaha ngikutin, minimal menyampaikan menghormati guru gitu. Nggak dapat ilmunya, dapat berkahnya. Gitu ya. Dan jangan sekali-kali benci sama guru. Kalau ada dalam hati kita harus dilawan dan lihat kebaikan-kebaikan guru itu sendiri. Itu. Mungkin ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum acara saya tutup, acara selanjutnya yaitu pemberian cindera mata kepada Bapak Ustadz Muhammad Isbah Khalili. Kami